Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Baik, perkenalkan nama Ibu Maria Febiola Tanu, asal Melaka. Silakan adik-adik perkenalkan nama dulu, mulai dari adik Tira. Perkenalkan, nama saya Maria Fiantika, biasa dipanggil Tira, asal Alabama. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Nurul, biasa dipanggil Eci, asal Melaka. Nama saya Nita Trifonika Bosu, biasa dipanggil Yuni. Nama saya Febian Marsera, biasa dipanggil Febi, asal Melaka. Perkenalkan, nama saya Akademikun Nita Taufik, asal Jepang. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu. Oktoviana Naiful, Ada Ibu. Debiana Marsera, Hadir Ibu. Yunita Trifonika Bosu, Ada Ibu. Maria Magdalena Nurul, Hadir Ibu. Maria Novian Tirika. Ada Ibu. Baik, semua hadir ya. Ada Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang teks observasi. Baik, di sini adik-adik sudah tahu teks observasi itu seperti apa? Belum Ibu. Baik, kalau belum perhatikan di depan. Teks laporan hasil observasi itu teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakan atau penelitian secara sistematis. Atau kata lain, teks hasil observasi juga sering disingkat teks LHO. Baik, di sini juga ada tujuan teks observasi. Tujuannya itu untuk mendapatkan informasi atau penjelasan rinci mengenai hal-hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Nah, di sini juga ada ciri-ciri teks hasil observasi. Yang pertama itu bersifat objektif. Nah, bersifat objektif itu seperti ini. Teks LHO harus disajikan dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Yang kedua, berdasarkan fakta. Masih ada kaitannya dengan ciri yang pertama. Teks LHO ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan di lapangan. Jadi, yang namanya teks LHO itu tidak manipulasi. Dan yang ketiga itu bersifat khusus dan spesifik. Maksudnya, topik atau objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi sifatnya spesifik. Misalnya, baik, Ibu langsung saja memberikan salah satu contoh. Contohnya itu seperti tempat wisata Uluan. Mungkin adik-adik pernah ke Uluan? Pernah Ibu. Di situ pasti ada tempat renang, ada lomba kecil. Langkah-langkah pertama itu untuk membuat observasi itu, yang pertama kita harus menemukan judul. Nah, yang kedua itu membuat kerangka laporan pengamatan. Yang ketiga itu membuat kalimat pembuka laporan. Yang terakhir itu menurunkan ide-ide. Baik, Ibu sudah menjelaskan beberapa hal mengenai teks hasil observasi. Ini jadi langkah-langkah. Yang pertama itu menemukan topik observasi. Sebelum melakukan observasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan topik yang akan diamati. Topik harus bersifat ilmiah dan faktual.
kedua itu menemukan tujuan dan judul observasi. Tahap kedua adalah menentukan tujuan dan judul observasi. Tujuan harus ditentukan sehingga dalam proses observasi bisa terarah. Judul juga penting ditentukan agar pengamatan yang harus dilakukan tidak melebar atau lebih fokus pada yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyusun dan melakukan observasi. Selanjutnya, menyusun proses observasi agar pengamatan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak ada tahapan yang tertinggal atau terlewatkan. Setelah itu, dilakukan pengamatan sesuai tahapan yang disusun, kumpulkan data yang dibutuhkan yang tidak jauh dari tujuan awal. Yang keempat, menyusun kriteria aspek. Setelah melakukan observasi dan memperoleh data-data yang diperlukan, maka perlu menyusun kriteria aspek yang akan dilaporkan. Kriteria ini nantinya yang akan ditulis dalam laporan hasil observasi. Menyusun kriteria juga menjadi gambaran seperti apa laporan yang akan dijadi nantinya. Karena dari kriteria ini penulis sudah memiliki data yang disusun. Yang kelima, membuat batasan aspek. Membuat batasan akan lebih memudahkan dalam menyusun laporan nantinya, sebab data-data yang telah dikumpulkan bisa jauh dari tujuan awal. Itulah penting membuat batasan berdasarkan tujuan dan judul yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga laporan hasil observasi nantinya tidak melenceng dan tujuan awal dan judul. Baik, inilah langkah-langkah untuk membuat hasil observasi. Waktu selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Baik, Bu. Tugasnya Ibu bagi dan untuk salah satu siswa untuk membaca. Baik, Ibu. Adik FEB. Terusnya dikerjakan mema. Dikumpulkan mema karena minggu depan Ibu tidak ada. Baik, Ibu. Apa manfaat yang diperoleh dalam mempelajari teks laporan hasil observasi? Mulai. Apa manfaat yang diperoleh dalam mempelajari teks laporan hasil observasi? Mengucap memang dalam masih soal. Nomor 2, mengapa laporan hasil observasi harus ditulis berdasarkan hasil observasi di lapangan? Ibu, ini pertanyaannya kurang jelas. Jadi Sudah, Ibu. maaf Ibu. Jadi Ibu kurang jelas. Teman-teman saya. Ibu dong mencet bagus tulis. Sudah. Sudah. Itu soal itu saja. 2 nomor saja. Oke, baik, Ibu. Jangan kamu jangan mengerjakan. Dikerjakan dalam waktu menit ya. Baik, Ibu. Yang kedua.
Ibu tugas saya langsung kumpul di depan Pak Ibu. Atau langsung baca di depan. Langsung baca saja. Kumpul. Langsung baca saja. Baik itu. Sudah. Sudah Ibu. Silakan baca. Yang lain belum, yang lain sudah. Baik, dalam menjawab pertanyaan dari Ibu, apa manfaat yang diperoleh dalam mempelajari tes laporan hasil observasi? Jawabannya, menambah pengetahuan atau wawasan mengenai objek yang diamati, mendapatkan faktual dan objek yang diobservasi. Nomor 2, mengapa laporan hasil observasi harus ditulis berdasarkan hasil observasi di lapangan? Jawaban, karena hasilnya harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Ibu sudah disini. Itu apa? Baik, terima kasih kepada Arif yang hari ini sudah datang dan sudah mengikuti mata pelajaran dari Ibu. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Selamat siang untuk kita semua. Saya Ibu. Terima kasih Ibu, dan Ibu pulang ke rumah dengan hati-hati.